Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kunci. Iya gitu. Malah mau mundur alay. Sama yang aku gak kenal. Hati-hati pulang-pulang. Moderator siapa? Moderator siapa? Baca grup. Kemudian PSK atau singkatan dari pekerja seksual komersial. Dimana di situ memiliki pengertian pekerja yang bertugas melayani aktivitas seksual dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau uang dari yang telah memakai jasa seksual. Bisa dikatakan PSK atau pekerja seksual komersial ini yaitu wanita yang kerjanya menjual diri kepada banyak laki-laki yang membutuhkan penguasaan seksual tersebut. Dalam hal ini, hidup dalam kemiskinan atau tingkat ekonomi yang rendah banyak dijadikan penyebab atau alasan untuk mereka para pekerja seksual komersial memilih pekerjaan tersebut. Hal ini bisa juga berasal dari faktor pendidikan yang tidak, sehingga mereka menganggap atau merasa mereka itu tidak mampu menemukan pekerjaan yang penghasilannya cukup untuk memenuhi Selanjutnya, ini yang akan disampaikan korban trafficking pada umumnya adalah anak-anak dan perempuan di bawah umur yang mana korbannya adalah mereka yang mengalami kesulitan di bidang perekonomian. Trafficking di sini yaitu salah satu bentuk masalah sosial yang dampaknya itu begitu besar, dampak negatifnya terhadap psikologis korban trafficking. pengertian kekerasan seksual yang akan disampaikan oleh Fisba. Baik, itu selanjutnya yaitu pengertian kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan, entah itu pelecehan, menghina, penyuluhan tubuh atau fungsi reproduksi seseorang dengan cara pemaksaan atau tanpa persetujuan dari korban tersebut, yang dapat berakibat penderitaan psikis atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dengan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Selanjutnya, faktor penyebab PSK atau faktor PSK akan disampaikan oleh Ada dua faktor yang menyebabkan PSK anak, yaitu ada faktor ekstern. Faktor ekstern ini tidak adanya undang-undang yang tegas yang melarang pelacur, adanya dorongan manusia untuk menyalurkan kebutuhan seks khususnya di luar ikatan perkawinan. Yang kedua ada faktor intern yang menjadi penyebab maraknya prostitusi di kalangan remaja, antara lain aspirasi kesenangan dunia, kecenderungan untuk menghindarkan diri dari kesulitan hidup, tekanan ekonomi, kondisi keluarga yang tidak harmonis, dan bujuk rayu laki-laki, serta ingin tahu tentang seks. Selanjutnya, faktor penyebab trafficking yang akan dibacakan oleh Nisa. Faktor penyebab terjadinya korban trafficking yang pertama yaitu ada faktor ekonomi. Penyebab terjadinya perdagangan orang yang dilatar belakangi kemiskinan dan lapangan pekerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk. Yang kedua yaitu faktor ekologis. Faktor ekologis yaitu faktor terjadinya kepadatan penduduk. Di Jawa Timur merupakan daerah pengirim, penerima dan transit bagi perdagangan baik domestik maupun internasional, dan sebagai salah satu daerah pengirim buruh migran terbesar di Indonesia. Kemudian yaitu ada faktor sosial budaya. Dalam masyarakat di Indonesia terdapat sedikit kesepakatan
dan lebih banyak memancing timbulnya konflik-konflik, di antaranya konflik kebudayaan, yaitu menjelaskan kaitan antara konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat dan dengan kejahatan yang timbul. Kemudian ada faktor penegak hukum. Faktor penegak hukum yaitu kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah dan menjawabkan dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Selanjutnya, faktor penyebab kekerasan seks yang akan disampaikan oleh Dani. Jadi dari penelitian kelompok kami itu menyebutkan bahwa adanya faktor penyebab melakukan kekerasan seksual itu ada yang pertama adalah riwayat kekerasan seksual yang terjadi di masa lalu. Yang kedua adanya kurangnya wawasan dari orang tua. Yang ketiga cara berpikir yang tidak setara. Yang keempat minimnya edukasi mengenai seks dan etika pergaulan. Dan yang terakhir adalah infrastruktur dan transportasi publik yang kurang memadai. Selanjutnya, karakteristik PSK anak atau anak PSK yang akan dibacakan oleh Pak Mahfud. Karakteristik PSK anak atau anak PSK yaitu umur. Umur yaitu usia individu yang dihitung mulai saat individu itu dilahirkan. Semakin cukup umur individu tersebut, maka tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berpikir dan bekerja. Yang kedua adalah pendidikan. Pendidikan adalah proses yang membantu menumbuhkan, mengembangkan, mendewasakan, menata serta mengarahkan bagaimana kehidupan orang tersebut untuk kedepannya, pilihan apa yang akan dipilih oleh orang tersebut. Selanjutnya adalah keyakinan atau agama. Agama adalah suatu jenis sistem sosial yang dibuat dan pengikutnya yang berproses pada kekuatan non-empiris. Nah, dalam hal ini, agama adalah suatu hal yang dijadikan sandaran. Di dalamnya terdapat perangkat kepercayaan, tujuan tertentu baik mencapai keselamatan ataupun mengatasi masalah-masalah sosial lainnya. Yang kelima adalah lingkungan. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik dengan manusia dan perilakunya. Jadi yang memfaktori salah satu penyebab anak menjadi seorang pekerja seks komersial adalah dari lingkungannya. Yang keenam adalah geografi sosial. Geografi sosial menjelaskan mengenai interaksi antara manusia dengan lingkungannya, yaitu manusia lain maupun kelompok manusia sekelilingnya. Nah, jadi geografi manusia yang menjelaskan mengenai hubungan timbal balik antara lingkungan dan interaksi manusia dan lingkungan sosialnya. Geografi sosial berarti hubungan antara hubungan manusia tersebut dengan hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungannya. Selanjutnya, karakteristik program strategi yang akan disampaikan oleh karakteristik program trafficking yaitu adanya rekrutmen bujuk rayu, ganti rugi, penipuan, cerita palsu, dan pemalsuan identitas. Rekrutmen itu sendiri yaitu serangkaian aktivitas atau mencari dan memikat pelamar kerja dengan memberi kemampuan dan keahlian bahkan pengetahuan yang diperlukan untuk menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Selanjutnya adanya gerak pindah, adanya serah terima dan jeratan limitan hutang, pengembangan kebebasan dan penyekapan, lalu penindasan dan intimidasi, ancaman kekerasan dan pemerasan fisik. Selanjutnya, karakteristik kekerasan seks yang akan disampaikan. Karakteristik kekerasan seks dibagi menjadi dua, satu growing, dua flashback.
Growing adalah proses membangun hubungan positif dan menjadi ikatan emosional untuk menunjukkan dasar berjaya, sehingga bisa mengatasi hambatan untuk tujuan seksualitas. 2. Gaslighting adalah suatu proses manipulasi yang terjadi dalam hubungan. Biasanya pelaku menanamkan benih-benih keraguan dalam diri pasangannya yang menjadi korban. Mungkin cukup sekian yang akan kelompok kami sampaikan dari kelompok 9. Apabila ada kesalahan, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.